5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian hari ini siap belajar bersama Kak Citra? Kak Citra berharap kalian siap ya untuk belajar dan harus rajin belajar. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 6 nih adik-adik, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar ini. Siti dan teman-temannya sedang bermain di taman ya adik-adik. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Nah, di sini Siti sedang berlarian ya mengejar kupu-kupu. Lalu ada temannya juga yang bermain lompat tali adik-adik ya. Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu dan ada juga anak-anak yang sedang melompat. Adik-adik, apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana ya gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Gerakan melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan satu kaki atau dengan dua kaki adik-adik. Nah, gerakan melompat ini melatih kekuatan otot kaki kita. Di sini ada gerakan yang pertama, yaitu gerakan melompat dengan posisi badan jongkok, kemudian ya lalu ya bertolak, dan mendaratnya posisi badannya berdiri dan mendarat menggunakan dua kaki. Ya, di sini ya pertama gerakannya melompat itu posisi badannya jongkok ya, lalu menolak ini terus melayang ya adik-adik ya, dan mendaratnya itu posisinya berdiri dengan menggunakan dua kaki. Lalu berikutnya ada gerakan melompat dengan posisi pertama badan berdiri ya, lalu kalian melompat tapi pertama kali yang menjadi tolakan itu hanya satu kaki ya, terus lalu melayang seperti ini dan mendaratnya dengan satu kaki terlebih dahulu. Jadi kalau tadi itu mendaratnya dengan dua kaki, kalau ini mendaratnya dengan satu kaki. Yang awal tadi tumpuannya dua kaki, yang ini tumpuannya satu kaki. Kalau yang tadi itu sebelum melompat kita agak jongkok lalu menolak ya, lalu melompat. Tapi kalau yang ini posisi awalnya adalah berdiri. Adik-adik, amatilah kembali gambar di bawah ini. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Mari kita ingat-ingat kembali adik-adik permainan kupu-kupu. Nah, kalian harus dibagi menjadi dua kelompok nih. Kelompok yang pertama itu menjadi bunga dan kelompok yang kedua itu menjadi kupu-kupu. Satu bunga harus berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu harus berdiri di belakang bunga adik-adik. Satu orang siswa ditunjuk menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan kalian menyebutkan satu bilangan genap, ingat bilangan genap kemarin ada 2, ada 4, 6 ya, lalu 8, 10, 12 dan seterusnya, maka kupu-kupu harus berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Nah, ketika pemimpin permainannya menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga harus berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Itu aturan dalam bermain kupu-kupu dan bunga ini adik-adik.
Nah, adik-adik, kalian bisa menambahkan satu peraturan. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunganya kan berlari. Kemudian bunga itu harus berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Adik-adik, ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan ya ketika kalian bermain bersama dengan teman-teman kalian. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira adik-adik. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Nah, di sini Kak Citra hanya akan menggarisbawahi yang termasuk dalam aturan permainan kupu-kupu dan bunga ini. Nah, ini aturannya adik-adik ya. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu harus berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Itu peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua, ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, maka bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ini adalah peraturan pada permainan tersebut. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 yang bermain tadi tidak mengikuti peraturan permainan adik-adik? Nah, yang terjadi tentunya permainan menjadi tidak menyenangkan dan malah bisa jadi pertengkaran adik-adik, bisa terjadi pertengkaran. Jadi kalau ada peraturan dalam permainan, semua anak harus mematuhi peraturan tersebut supaya permainannya menjadi menyenangkan, permainannya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan menghindari pertengkaran. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah adik-adik. Nah, di sini Kak Citra, kalian bisa membuat pertanyaan dan jawaban nih adik-adik tentang contoh tata tertib di lingkungan sekolah kalian, terutama di jam istirahat. Nah, contoh pertanyaan untuk kalian ke teman kalian seperti ini. Apa saja peraturan saat jam istirahat? Nah, jawabannya bisa begini. Peraturan saat jam istirahat adalah 1. Tidak jajan di luar sekolah. 2. Tidak main di luar sekolah. 3. Kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan bermain dengan tertib. Nah, ini adalah contoh peraturan saat jam istirahat. Tanyakan juga kepada temanmu tentang usahanya untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Nah, kalian buat pertanyaan dulu nih. Contohnya seperti ini. Apa usahamu untuk mematuhi tata tertib saat jam istirahat? Nah, kalian bisa jawab. Saya berusaha mematuhi tata tertib saat jam istirahat adalah dengan beli jajan di kantin, membuang sampah di tempat sampah, dan bermain bersama teman dengan rukun. Tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Nah, untuk menanyakan tersebut kalian bisa menggunakan pertanyaan begini. Apakah kamu pernah melanggar peraturan di sekolah? Kalau pernah, apa peraturan yang kamu langgar? Nah, mungkin teman-teman kalian akan menjawab. Kalau Kak Citra ditanya teman Kak Citra seperti ini, jawaban Kak Citra pasti Kak Citra pernah melanggar peraturan di sekolah, yaitu datang terlambat ke sekolah. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melanggar peraturan di sekolah? Dan peraturan apa yang kalian langgar ya? Kalian tulis di kolom komentar. Adik-adik, tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, kesimpulannya dari kegiatan tadi adik-adik, contoh peraturan saat jam istirahat itu adalah tidak jajan di luar sekolah, tidak main di luar sekolah, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi,
Tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Bermain dengan tertib. Nah, kesimpulan yang kedua, kita harus berusaha mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, jika kita pernah melanggar peraturan, maka kita harus berusaha untuk tidak melanggarnya lagi. Itu kesimpulannya ya adik-adik. Melanggar peraturan itu mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Nah, ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika di sekolah. Ini hanya beberapa contohnya saja adik-adik. Tentunya masih banyak yang lainnya. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu kita tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran, tidak boleh menyontek saat ulangan, tidak boleh bertengkar dengan teman, dan tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Ini contoh hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Tidak mengerjakan tugas dari guru juga tidak boleh ya adik-adik, harus dikerjakan dengan tepat waktu pastinya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.